Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di pelajaran IPA. Kali ini kita masih membahas bab usaha dan pesawat sederhana. Namun topik yang akan kita bahas kali ini adalah pengungkit bagian kedua atau part kedua. Sebelumnya, kita sudah membahas tentang bagian-bagian dari pengungkit. Ada beban, ada kuasa, ada titik tumpu, lengan beban, yang merupakan jarak antara beban dengan titik tumpu, dan lengan kuasa yang merupakan jarak antara kuasa dengan titik tumpu. Nah, kali ini yang akan kita bahas adalah tentang keseimbangan pengungkit, keuntungan mekanik, dan juga nanti yang terakhir ada contoh soal. Mari kita masuk ke keseimbangan pengungkit. Keseimbangan pengungkit. Pengungkit harus seimbang agar mudah dalam memindahkan sebuah benda atau nanti untuk mengangkat sebuah benda. Semakin jauh jarak titik kuasa dari titik tumpu, semakin kecil gaya kuasa yang diperlukan untuk memindahkan sebuah benda. Atau dengan kata lain, semakin jauh jarak kita memberikan kuasa, semakin mudah kita akan memindahkan sebuah benda. Di keseimbangan pengungkit nanti akan muncul persamaan seperti ini. B dikalikan dengan LB sama dengan K dikalikan dengan LK. Ingat, keseimbangan berarti harus sama. Semua komponennya beban harus sama dengan komponennya milik kuasa. B adalah beban, satuannya Newton. K, kuasa, satuannya Newton. Lengan beban, meter. Lengan kuasa, meter, satuannya. Bisa dipahami? Kita lanjut ke keuntungan mekanik. Apa sih yang dimaksud dengan keuntungan mekanik? Nah, sebelumnya, di pesawat sederhana, baik itu nanti pengungkit ataupun jenis pesawat sederhana yang lain, akan semakin baik kinerjanya atau kerjanya jika nilai keuntungan mekaniknya semakin besar. Nilai keuntungan mekanik tidak boleh sama dengan 0, jadi dimulai dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Keuntungan mekanik atau nanti disingkat dengan KM adalah perbandingan antara beban dengan kuasa atau perbandingan antara lengan kuasa dengan lengan beban. Jika dituliskan dalam persamaan seperti ini, KM sama dengan B per K atau sama dengan LK per LB. Untuk mengerjakan soal, kalian bisa memilih salah satu, mau yang B per K atau LK per RB. Yang lebih mudah yang mana? Terserah, nanti di perhitungan boleh memilih. Kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Perhatikan gambar berikut. Hitunglah panjang lengan kuasa dan keuntungan mekanik. Sebelumnya harus kita buat daftarnya dulu yang sudah diketahui. Ada beban sebesar 480 Newton. Beban di sini 480 Newton. Kuasa sebesar 160 Newton ada di sini. Lengan beban LB dari titik tumpu ke bagian akhirnya beban sepanjang 25 cm. Berarti bagiannya dari titik tumpu sampai kuasa ini belum kita ketahui, atau nanti lengan kuasanya ditanyakan. Selain itu juga ada keuntungan mekanik yang ditanyakan. Kita mulai dari mencari lengan kuasa terlebih dahulu. Lengan kuasa dihitung menggunakan persamaan di keseimbangan pengungkit.
B kali LB sama dengan K kali LK. Kita masukkan angkanya, 480 Newton dikalikan 25 cm sama dengan 160 Newton dikalikan LK. Sehingga kalau yang dicari LK nanti bisa bentuknya seperti ini. 480 Newton dikalikan 25 cm per 160 Newton. Karena sudah sama-sama Newton, di sini Newton dan Newton, berarti nanti satuan yang di sebelah sini akan hilang. Sehingga LK nanti 12.000 dibagi 160 atau LK-nya adalah 75 cm. Kemudian kita lanjutkan ke bagian keuntungan mekanik. Di sini saya menggunakan B per LK, B per kuasa. Beban 480 dibagi 160, tadi hasilnya adalah 3. Jika menggunakan yang LK per LB, 75 dibagi 25 sama dengan 3, sama saja hasilnya. Nah, coba diperhatikan, di sini saya menuliskan satuannya untuk LB adalah cm dan satuan untuk LK adalah cm. Padahal tadi di depan di keseimbangan pengungkit disebutkan satuan untuk LK dan LB adalah meter. Tidak masalah, satuan LK dan LB tidak harus dalam meter. Syaratnya keduanya sudah memiliki satuan yang sama. Dengan kasus ini, kan sudah sama-sama memiliki satuan cm. Jadi tidak perlu diubah menjadi meter. Yang penting nanti satuannya sudah sama. Kalau misalkan nanti satunya meter, satunya adalah cm, berarti harus diubah dulu menjadi meter. Bisa dipahami? Oke. Jika sudah bisa dipahami, kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua, untuk mengangkat beban sebesar 1000 Newton, digunakan pengungkit yang panjangnya 300 cm dengan lengan bebannya 50 cm. Hitunglah A. Besar gaya kuasanya, B. Keuntungan mekanik. Sama seperti biasanya, kita harus cari dulu yang sudah diketahui. Yang sudah diketahui ada beban. Bebannya 1000 Newton. Lengan bebannya ada 50 cm. Lengan kuasanya 300 cm dikurangi 500 cm sama dengan 250 cm. Loh, kenapa kok dikurangi? Karena panjang tuas ini kan disebutkan digunakan pengungkit yang panjangnya, berarti ini adalah panjang pengungkit atau panjang tuas, di mana panjang tuas atau pengungkit itu adalah hasil penjumlahan antara lengan kuasa dengan lengan beban. Sehingga 300 cm ini harus dikurangi dengan 50 miliknya lengan beban, sehingga lengan kuasanya adalah 250 cm. Kita lanjutkan, yang ditanyakan adalah K kuasanya dan KM keuntungan mekaniknya. Mari kita mulai dengan menghitung gaya kuasanya terlebih dahulu dengan keseimbangan pengungkit. B kali LB sama dengan K dikalikan LK. Masukkan angkanya, 1000 Newton dikalikan 50 cm sama dengan K dikalikan 250 cm. Sama seperti tadi, sehingga bisa bentuknya seperti ini. 1000 Newton dikali 50 cm per 250 cm. Satuan yang sama, cm ini akan hilang, bisa dicoret. Sehingga 50.000 Newton per 250 untuk kuasanya.
sehingga besarnya kuasa adalah 200 Newton. Kemudian kita lanjutkan B, keuntungan mekanik. Saya di sini menggunakan B per K atau beban dibagi kuasa. Bebannya 1000, kuasanya 200. Sehingga keuntungan mekaniknya adalah 5. Jika menggunakan tadi ada LK per LB, LK-nya 250 dibagi 50 sama 5 hasilnya. Bisa dipahami? Iya, itu tadi adalah materi untuk pengungkit bagian kedua tentang keseimbangan pengungkit dan keuntungan mekanik. Jika ada yang ditanyakan, silahkan langsung ditanyakan melalui kolom komentar di GCR maupun langsung ditanyakan melalui WhatsApp. Setelah ini, silahkan kalian masuk ke GCR lagi untuk menuju ke bagian tugas. Sudah saya posting tugas di GCR. Terima kasih. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Sampai bertemu di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.